yang terbuat dari logam itu hanya di Jawa. Nah, referensi saat itu jangan sama sebab satu sebuah Jakarta sudah menguasai teknologi metalurgi itu. Jadi ketika orang berpikir untuk alat membunuh, nah kita sudah menciptakan gamelan yang fungsinya bukan untuk membunuh, tapi untuk untuk merangkul. Nah ini saya semakin gila itu. Akhirnya saya mulai menjauh sampai hari ini kalau jangan main ke tempat saya masih punya banyak ada gitar-gitar kenangan saya yang dulu saya gunakan untuk ngamen itu. Dan gitar-gitar itu saya sudah tidak mampu beli karena harganya itu sekarang masih sempat menjadi kenangan. Dan mulai itu saya mencoba ngulik tentang seni-seni Jawa. Mulai dari gamelan, wayang sampai akhirnya kepada titik kesenian tradisi yang hampir punah. Sintren itu sebuah kesenian yang saya temukan di sini dan itu hampir punah. Saya coba ulik, saya buat saya cari narasinya, kemudian saya tulis dasarnya, kemudian kajian sejarahnya. Akhirnya saya melakukan perubahan sintren. Akhirnya saya bersama teman-teman di grup Kudo Bekso itu saya mainkan untuk saya inovasi sintren menjadi dengan konsep-konsep modern. Ya alhamdulillah itu saya rintis tahun 2011, 8 sampai 11 dan 2018 ini grup Kudo Bekso itu dapat penghargaan nasional sebagai sintren sebagai warisan budaya tak benda. Wah ini membuat saya gila lagi. Ternyata yang hari ini disingkirkan banyak orang ternyata masih bidang. Dan yang kedua kami berproses bersama teman-teman termasuk dengan Mas Zahri itu kami mencoba mengulik kesenian berendung. Berendung ini dianggap sebuah tradisi ritual gitu yang non saya udah bagi agama tertentu disirik-sirikan. Saya tulis lagi, saya buat literasinya, saya cari dasarnya, bahkan saya coba susun menjadi sebuah skenario, sebuah konsep sendera tari dan tari. Dan itu sempat saya tampilkan di acara gelar budaya Mas ya, gelar budaya di itu. Saya lihat antusias teman-teman bagus. Nah kemarin sempat kami buat sebuah film bersama Mas Edi Kopi itu. Kami beri judul Berendung itu, sebuah film dokumenter. Dan alhamdulillah juga meletus kembali. Bahkan kabarnya film itu sampai ke UK, United Kingdom diputar di sana. Nah ini mudah salbi itu. Ternyata ada banyak yang selama ini kita jauhi kebudayaan nenek moyang kita, hasil kecerdasan nenek moyang kita ini kita jauhi. Ternyata di situ ada sesuatu yang hari ini sebetulnya pantas untuk kita kembali. Keris misalnya, keris ini metalurgi. Nenek moyang kita sudah bisa membuat keris dengan ukiran sedemikian rupa. Keris diukir loh, besi diukir loh. Nenek moyang kita. Tetapi hari ini banyak orang memahami keris sebuah sesuatu dari Ndrono Kodami, ono. Ini yang jadi masalah gitu. Kita tidak lagi mencari ilmu pengetahuannya, justru terjebak di ini yang menjadi sesuatu. Loh, keris ini sebuah konsep metalurgi yang dimiliki nenek moyang. Gamelan itu metalurgi yang dikuasai nenek moyang kita. Kalau gamelan mendapat penghargaan nasional, keris mendapat penghargaan dunia dari UNESCO, keris mendapat penghargaan dari UNESCO. Itu bukan karena apa? Karena teknologinya, bukan karena setan. Tapi hari ini banyak di lingkungan kita ini memframing bahasa saya bahwa segala sesuatu yang berbicara tentang kebudayaan Jawa ini selalu kadang disirik-sirik dimarginalkan gitu, mestikan bahkan dijauhkan dari pengetahuan logik gitu. Keris ini adalah kehebatan nenek moyang kita dalam mengolah besi, kehebatan nenek kita dalam menciptakan sebuah simbol, ada artistik di sana. Tetapi hari ini banyak orang memahami itu. Ketika kita memunculkan sebuah film gitu, lihatlah film yang beredar di Indonesia ini, ketika menyangkut sosok Jawa, mesti wonge pekok, pekok mesti dukun. Ini siapa mengkondisikan itu? Propaganda yang salah itu. Dan ini dilakukan secara masif dan kita tidak sadar. Dan ini menjauhkan generasi kita pada itu. Wah, ini yang satu angkat itu. Ayolah. Prambanan itu teknologi tinggi dalam membuat sebuah candi. Tetapi siapa paham?
cukup dikatakan bahwa Candi Prambanan dibangun oleh siapa? Bandung Bondowoso dengan ini apa-apaan. Itu cerita anak kecil. Cerita yang bisa ceritakan pada anak umur 4 tahun sampai 7 tahun. Nah kalau kita hari ini besar masih terbawa, itu ya berarti kita menjadi orang yang semakin tertinggal. Sementara teknologi demikian kuat membawa kita untuk berpikir lebih logis. Nah ini kalau tidak ada yang peduli ya saya yakin kebudayaan Jawa yang dihasilkan nenek moyang kita, baik kecerdasan arsitektur, kecerdasan metalurgi, kecerdasan horoskop yang ini akan hilang karena itu. Kita bangga dengan Capricorn, Virgo, ya Aquarius dan sebagainya. Kita bangga kadang-kadang melihat apa sih siapa? Melihat tentang show kucing, show. Kenapa kita tidak bangga dengan Paing Pon Wage Kliwon? Iya. Ini kearifan. Kenapa kita tidak kembali mengulik ini? Dan yang menjadi masalah apa sih yang salah? Lingsir Wengi, sebuah lagu Lingsir Wengi yakti kula. Ini lagu tentang seorang lelaki yang rindu pada kekasihnya. Tetapi yang kita lihat pada hari ini, anak-anak muda memahami lagu Lingsir Wengi ini soal lagu kuntilanak. Ini mengkondisikan siapa? Ini ada sesuatu yang harus menarik. Ini siapa yang mengkondisikan? Saya mau marah-marah saja. Hari ini kita temukan di lingkungan kita, anak-anak kita dengan lagu Lingsir Wengi itu adalah soal lagu kuntilanak. Yang mengkondisikan siapa? Apakah kita akan diam saja dengan berbagai macam peran? Jadi hari ini kebudayaan Jawa dibenturkan dengan atas nama propaganda yang berusaha menjudutkan, kemudian berbicara kadang-kadang propaganda yang membenturkan dengan agama tertentu. Aklamasi ya, jelas. Bahaya, bahkan kebudayaan kita dibenturkan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan dunia. Ini harus kita lawan. Nah ini saya merasa mungkin saya bukan siapa-siapa, saya sadar bahwa saya tidak mungkin bisa membawa itu kembali. Tapi minimal sedikit kita mampu membawa. Jadi misalnya kebudayaan ditinggalkan generasi sekarang itu ibarat sanggap tanah itu ada 1 hektar. Kita tidak mungkin bisa mengembalikan itu. Tetapi minimal mari segala kembalikan dulu. Biarkan anak-anak saya, anak-anak kita ini bangga dengan budaya leluhurnya. Bukan mencerca, bukan mengendam. Ini fatal. Hari ini atas nama uang kebersamaan kita hilang. Kerja bakti kudu dibayar. Ini ironis. Dulu kerja bakti kebersamaan. Nah, ini yang memang yang membuat keresahan itu panjang, sangat panjang. Ketika saat share dengan teman-teman, banyak mereka yang menganggap itu wong edan. Dan saya tidak peduli. Iya. Jadi saya mau tanya nih Pak D, sebagai orang awam, saya mewakili teman-teman orang awam. Sepenting apa sih mempertahankan budaya? Apa sih urgensinya kita mesti menjaga budaya? Ya, gini, satu hal yang paling menarik. Jadi, budaya Jawa ini saya memahami, entah saya salah tidak tahu. Manusia Jawa itu ada satu prinsip yang selalu saya pegang. Manusia Jawa, dalam kebudayaan Jawa ini selalu menjaga keseimbangan. Ada satu kata-kata, misalnya lamun sira cepet ojo nglancangi, lamun setya ojo mateni. Nah ini, lamun pinter ojo ngapusi. Jadi orang Jawa itu sudah selesai dengan segala sesuatu harus menjadi orang hebat. Tapi jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Maaf, bukan berarti saya mencoba mengambil kesimpulan. Kebudayaan hampir setiap bangsa di dunia itu mereka ingin menjadi bangsa besar, bahkan menjadi bangsa pemenang. Banyak negara besar yang hari ini mencoba mengintervensi bangsa lain, sehingga bagaimana kamu harus berada dengan atas nama penjajahan, atas nama ekonomi, itu selalu menjadi pemenang. Yang ujung-ujungnya membuat mereka menjadi aku pemimpin, kemudian kamu adalah pesuruh. Ada. Tetapi di Jawa tidak mengenal itu. Di Jawa itu selalu menempatkan nilai-nilai kebersamaan, keselarasan. Di dalam masyarakat Jawa ketika ada masyarakatnya tidak bisa makan gara-gara kekurangan, maka sekelompok itu akan dimarahi orang lain.
kamu masuk nggak mikir sebagai manusia. Jadi kita pantang untuk melihat orang kita di bawah. Jadi tertindas. Bahkan ketika kita menjadi orang tinggi, orang Jawa tidak mau dituntut ada orang tinggi. Ketika apakah kamu sedih? Wah, mboten kok. Ketika melakukan satu gerakan ini sendaman dengan mboten, ini bersama. Jadi di Jawa itu menjaga keselarasan, inilah yang bagi saya ini adalah merupakan sesuatu yang ketika orang sudah menyadari tidak di atas, tidak bawah, otomatis mereka akan menjaga keselarasan kebersamaan. Ini saya yakini. Jadi, tetapi kalau sementara bangsa ini menempatkan dirinya menjadi superior, pasti ada yang menjadi inferior, ada yang di bawah. Yang dan Jawa tidak pernah itu. Ada beberapa pepatah Jawa. Ojo dumeh. Ojo dumeh ini berarti apa ya? Sesuatu konsep yang ditawarkan pada misalnya kok kamu tidak menjadi apa ya? Merasa lebih besar dari yang lain. Nah, ini bagi saya adalah saya sangat meyakini jika setiap manusia memegang konsep kebersamaan, tidak merasa tinggi, mengangkat kebersamaan, saya akan kedamaian akan lebih bisa jaga. Tetapi ketika manusia merasa tinggi, pasti ada yang di bawah. Dan di bawah dimanapun akan menemukan kesulitan dan itu akan berdampak pada sesuatu yang memungkinkan suatu konflik. Masyarakat Indonesia khususnya, kalau boleh saya agak menganu, masyarakat kita itu sebetulnya tidak pernah lahir menjadi masyarakat superior atau pemenang. Karena kita sudah selesai. Alam yang ada di Indonesia itu memberikan seorang yang akhirnya mendidik mereka untuk tidak jadi mengalahkan orang lain. Tetapi kalau kita lihat yang nama di Afrika, di Arab, gara-gara banyu bisa saling membunuh. Gara-gara makanan bisa saling membunuh. Bisa gara-gara daging bisa saling membunuh. Tetapi di Jawa itu tidak pernah. Makanya kalau di Jawa kan masyarakat penakut, bukan penakut, karena kita sudah tidak ada ambisi untuk menjadi pemenang. Urusan banyu rantok adus kono kene, rantok ngombe kono kene. Urusan mangan ketika buahnya habis kamu bisa makan daunnya, kamu bisa makan batangnya, kamu bisa makan akarnya, bahkan kamu ini masyarakat Jawa. Binatang apa yang tidak ada di sini bisa kamu makan semua. Jadi kalau saya katakan masyarakat Nusantara Indonesia sudah selesai dengan kehidupan yang bersifat fisik dan ini meredam mereka yang akhirnya tidak menumbuhkan siapa jadi pemenang, tetapi bagaimana menjaga kesenangan. Sementara kalau di dunia luar, maaf gitu, karena iklim mereka, gara-gara salju yang harus memaksa mereka menyimpan makanan sebelum musim salju datang, nah untuk mencari makanan tampungannya mereka harus jadi pemenang dulu, nggak perlu jajah wong liya untuk. Masalah tentang apa ya, tentang gara-gara air, gara-gara keterbatasan sumber makanan ini bisa menjadi orang saling membunuh. Karena kalau tidak makan, tidak kemana air, aku mati. Sehingga mereka berkompetisi untuk membunuh. Jawa ini sudah selesai. Makanya banyak kebudayaan Jawa, kebiasaan masa Jawa sudah selesai dengan perang itu. Maka yang ada di dalam Jawa melahirkan sebuah nilai-nilai menjaga kebersamaan. Orang Jawa tidak pernah ada pemimpin, tidak pernah ada komandan. Tidak ada. Kalau kita melihat di dunia ini, saya katakan ketika menjadi aku pemimpin, kamu anak buah, aku mulai tak marah. Tapi di Jawa bukan begitu. Ada satu pepatah Jawa kalau kita pernah dengar, Engarso Sung Turodo. Manusia Jawa itu kalau berada di depan jadi pemimpin harus bisa memberi contoh, bukan pemerintah. Eng Madya Mangun Karso. Orang Jawa ketika berada di tengah itu harus bisa membangun kebersamaan, menyembuhkan semangat. Tutpuri Handayani. Ketika martir menjadi bawah bukan sekali, bukan menjadi rival, tetapi harus memberikan daya untuk ini bentuk kesadaran yang lahir dari sebuah negara. Dan saya sangat berharap ketika itu bisa kembali lagi, saya pikir keharmonisan hidup akan terjaga. Kehebatan masyarakat Jawa bagaimana menjalin kebersamaan ini hidup bersama, bagaimana bahkan orang-orang Jawa ini sangat menjaga keharmonisan antara sesama dan bahkan dengan alam. Bagaimana memperlakukan binatang, bagaimana memperlakukan alam dengan berbagai macam teknik. Nah, kadang-kadang kan ini saling dimanai salah gitu. Jadi ketika ada sumber air gitu, sumber air ini menjadi kepentingan orang banyak. Bagaimana sumber air itu tidak mati, supaya sumber air tidak kotor harus dijaga. Kalau mau memasang tentara harus berapa hari dia, harus bari berapa orang. Tetapi masyarakat Jawa punya kearifan lokal dengan memunculkan mitos, sehingga orang punya kesadaran harus membersihkan, harus menjaga alam sehingga alam tidak rusak. Ini metode, ini bagaimana caranya. Tetapi ini seringkali dibentur karena mereka tidak pernah tahu dasarnya, sehingga dianggap orang-orang kita mistik bahkan berbenturan dengan agama. Ini yang jadi masalah.
Saya kepengen kebudayaan Jawa, tradisi Jawa ini kita bawakan secara, mari kita literasikan bersama untuk dijelaskan secara logis sehingga tidak terjadi pemahaman-pemahaman yang salah terhadap itu. Mungkin saya egois, saya masih menganggap kebudayaan nenek moyang saya, kearifan nenek moyang saya dalam mencoba ini adalah sesuatu yang perlu kita hargai. Ketika mereka mempertahankan itu, insya Allah mungkin ada banyak hal-hal yang bersifat konflik atau saling menguasai ini akan terkikis oleh itu dengan kesadaran bukan pemaksaan. Jadi sebegitu pentingnya ya kita menjaga kebudayaan ini agar tetap lestari. Iya. Kebudayaan bukan hanya sekedar kesenian, enggak. Cara saya berlaku, cara saya memperlakukan orang di dunia manapun, Jawa itu punya sesuatu yang hebat gitu. Antara aku dan kulo ini beda. Maknanya sama, tetapi ada sesuatu. Ketika aku bilang kulo, ini ada sesuatu yang tanpa sadar harus melakukan sesuatu. Ada kepatuhan yang miliki Jawa. Antara hati, kowe, ya kan? Penjenengan. Ketika aku bilang kowe, dengan aku bilang panjenengan, saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak mungkin ketika aku bilang panjenengan, kemudian aku dengan sesuatu lantangnya mengasih komando dan ini lahir dari sebuah kearifan masyarakat Jawa dengan berbagai pemikiran ini. Saya sangat meyakini, benar atau salah, hari ini saya masih meyakini bahwa kebudayaan Jawa ini akan mengawal bagaimana keselarasan hidup bersama yang akan tercapai, dan saya pahami. Sehingga itu buat saya, sejauh saya bisa akan pertahankan lewat dengan cara-cara saya, sejauh kemampuan saya. Itu kira-kira begitu. Ya, dan ini yang masih jadi pertanyaan saya itu, sejauh mana aplikasi dari slogan Jawa Engar Sosong Tulodo dan selanjutnya itu hari ini itu dijalankan atau dilaksanakan oleh masyarakat kita? Banyak banyak slogan-slogan Jawa diucapkan, tetapi implementasinya yang mungkin perlu pengawalan atau perhatian khusus. Misalnya ada satu kata, asah, asih, asuh itu. Asah itu mau melatih, asih itu dengan mengasihi, asuh itu melindungi. Itu adalah konsep bagian cara mendidik. Ini tidak bisa diartikan yang namanya asih itu berarti saya harus selalu menciumi atau bukan begitu. Gula wentrah itu adalah bentuk pendidikan. Dikatakan gula wentrah itu mendidik, bukan hanya mendidik, membina, bukan hanya membina, melindungi. Ada banyak konsep. Kata-kata yang ada di Jawa ini ada sesuatu yang di dalamnya terkandung sebuah aktualisasi proses itu. Bukan hanya di sebuah kata saja, tetapi harus butuh tindakan yang mungkin tidak bisa diwakilkan. Seperti tadi saya bilang gula wentah. Gula wentah itu ya mengasuh, ya membimbing, ya mendidik, dan itu hanya lahir di Jawa. Masyarakat Jawa itu sangat spesifik mengenal sesuatu. Kecerdasan dimiliki orang Jawa. Orang Jawa tidak pernah salah dalam memahami segala sesuatu. Mungkin ada saya pernah dengar beberapa orang yang mengatakan bagaimana menggambarkan sebuah konsep nama benda saja. Antara padi, beras, antara pari, beras, menir, kemudian bubur, sego, karak, intip, bentuknya satu, bahannya satu, ketika berubah proses dan bentuk namanya berbeda. Orang tidak akan pernah salah ketika berdagang upo, tidak mungkin saya bawa sak piring. Upo itu beras satu, nasi satu. Ketika saya bilang menir, tidak mungkin saya bawakan beras utuh. Jadi tidak bersalah. Bagaimana orang Jawa mencoba menggambarkan sebuah proses orang jatuh itu macam-macam. Tibonya ke depan jelungup atau nusap tiba memang geblak gitu. Tidak pernah salah gitu. Nusap atau jungkir, malik itu. Kepengkok. Definisinya detail. Iya, detail dan detail. Ketika bilang longsor, jugruk, ambrol, prosesnya sama. Tapi di mana kita berada akan mengatakan. Kalau saya bilang di bawah akan bilang itu longsor. Berarti ada satu penafsiran yang sama ketika sebuah subjek itu diceritakan. Betul. Jadi ini sangat
sangat terukur gitu. Jadi bukan asal. Dia bilang saya tadi binasa antara aku dan kulo. Mungkin sama orang bilang, tetapi beda. Itu keluhuran kesamaan makna itu justru yang menyatukan masyarakat Jawa ini menjadi satu persepsi ya. Dan itu saya dan saya yakin itu adalah lahir dari orang-orang pemikir hebat pada zamannya. Itu lahir dari orang-orang yang pemikir-pemikir. Dan itu lahir dari mbah-mbah kita. Tetapi bagaimana ketika hari ini kita sebagai pewaris, bahkan anak pewaris kalau hari ini coba dijauhkan. Memutus sejarah, memutus bangsa itu gampang. Hilangkan sejarah, putus mata rantai sejarah dengan leluhurnya, kemudian hilangkan bukti-bukti yang menyangkut dengan leluhurnya. Yang kedua, yang ketiga, buat mereka tergantung pada, maka bangsa itu akan hilang. Ini satu. Jadi kita ingin menghancurkan sebuah bangsa gampang. Putus mata rantai sejarah dengan nenek moyangnya. Yang kedua, hilangkan bukti-bukti sejarah menyangkut nenek moyangnya. Yang ketiga, buat dia takut dan tergantung pada kita. Jatuhnya maka jadi bangsa inlander. Ya. Hari ini kita tidak sadar. Maaf, banyak orang berbicara tentang suatu keinginan, tetapi kebudayaan ini hanya mungkin dipandang sempit. Kebudayaan itu hanya dipandang kesenian. Bukan, kesenian itu hanya bagian dari kebudayaan. Cara bertutur, cara bergaul, kesenian, cara bertani, cara melihat alam dengan berbagai macam horoskop ini adalah yang lahir dari, dan itu saya yakin dilahirkan oleh pemikir-pemikir yang hebat. Ini ada banyak. Ini kira-kira yang kenapa itu bagi saya layak berharap. Mungkin saya tidak bisa memperhatikan, tapi saya sangat berharap, ayo teman-teman, kita orang Jawa. Kamu lahir di tanah Jawa, kamu makan dan minum di tanah Jawa ini, dan kelak kamu mati di tengah Jawa. Keluhuran nenek moyangmu sebagai karya intelektual, bagaimana, ayo kita coba bangkitkan kembali. Tapi karena kita tidak bisa memungkiri yang namanya zaman berkembang, peradaban berkembang, boleh kamu menjadi siapapun, tapi jangan pernah kehilangan esensi sebagai manusia Jawa yang menjaga kebersamaan, menjaga keselarasan. Ini harus hilang. Apapun bentuk kamu masih boleh, tetapi jangan pernah meninggalkan bagaimana keselarasan, jangan pernah merasa pinter sendiri, jangan pernah merasa unggul sendiri, sakti sendiri. Ini yang lahir dari pemikiran dengan masyarakat Jawa, dan itu layak kita perhatikan. Pertanyaannya, ini semua kan Pak D nggak ada yang menyponsori, nggak ada yang membiayai untuk Pak D ngerekso ini semua. Ini kan inisiatif pribadi ya, ya kan. Tidak ada sokongan apapun dari manapun. Terus bagaimana Pak D bisa mempertahankan konsistensi niat yang tadi untuk terus berjalan, sementara sisi lainnya secara ekonomi manusia pengen kaya, pengen punya segalanya. Apa sih triknya biar tetap bisa konsisten dengan cita-cita atau harapan yang kuat di dalam diri kita itu? Saya tidak punya cita mulu-mulu Mas, atau pengen menjadikan Mas berendah. Saya hanya merasa nyaman ketika berkumpul dengan orang-orang yang masih mencintai budaya nenek moyang saya. Maaf, ketika ada banyak orang yang seneng, kadang-kadang mergo duit ono sing senenge dulan-dulan tukang dindi, piknik kemana-mana. Ada sing duit seneng menggambur-gamburkan uangnya, bahkan dengan maaf lah, kadang-kadang sing seneng nong karaoke dan seneng dan sebagainya. Ada yang duit digunakan untuk belanja macam. Kebetulan saya tidak suka. Ini bukan masalah itu jelek atau tidak. Saya tidak punya kesukaan. Saya lebih suka apa yang uang itu saya gunakan untuk kumpul ini. Jadi sebenarnya saya tidak merasa beban ketika saya mengeluarkan uang itu, sebenarnya bukan mengeluarkan. Sifatnya hobi ya berarti. Ya. Dorongannya, motivasi dari dalam untuk kepuasan batin. Ya, lebih pada itu. Lebih pada saya punya kepuasan. Tidak ubahnya, maaf lah, kadang-kadang ada orang yang suka makan di luar itu makanan mahal-mahal. Hobinya begitu. Saya hobinya ketika berada pada sebuah masyarakat yang masih menjaga, kalau kurang bidang idealis tadi seperti masyarakat Jawa, saya saling menghargai bersama, saya lebih hobi gitu. Sehingga mungkin saya tidak pernah berpikir tentang itu. Ini bukan suatu, saya punya tujuan pengen jadi, enggak. Saya pengen menjadi manusia biasa. Hanya mungkin saya ingin kembali ke masa kecil saya.
dulu saya lahir dari masyarakat yang kental dengan kebudayaan Jawa, saya kepengen kembali ke habitat itu saja kan. Jadi bukan sebuah idealisme yang harus canda ambil. Dan saya lakukan ini bukan hanya sekarang saja. Dari dulu saya lakukan, dan saya tidak merasa menghutangkan mereka atau saya merasa baik dengan mereka, enggak. Ini mengalir saja. Selain dapat kebahagiaan dan kepuasan batin, apa yang didapat dari menyalurkan hobi ini istilahnya? Saya tidak merasa terbeban oleh hidup ini. Jadi saya yakin gini Mas. Ini maaf nih, agak anunya. Manusia itu kan diberi anugerah oleh Tuhan, oleh Gusti Allah atau Gusti Allah ya. Sing dikai donya akeh ya kowe amal. Sing dikai ilmu kowe iso memahami tentang agama, yo medarkan agama itu untuk bisa membawa ke keselarasan. Saya kalau bisa hari ini saya merasa diberi oleh Tuhan banyak sekali. Orang itu belajar musik kangelan, aku gampang Mas. Aku gampang. Itu kalau bukan anugerah, saya tidak pernah bisa. Saya diberi kesempatan Tuhan, saya diberi suatu bawaan dari Tuhan. Aku tuh kumpul karo wong tuh gampang. Orang belajar melukis itu sulit. Satu gampang banget. Walaupun tidak bagus, saya merasa itu gampang. Dan ini saya itu pemberian. Nah, saya ketika itu diberikan pada saya merasa aku harus membalas. Balasnya begini. Ya aku berbagi. Ada hal yang paling saya takuti ketika nanti waktu ini sudah selesai. Ketika apa yang digambarkan orang-orang spiritual bahwa kehidupan nanti itu ada, saya paling takut begini. Kowe iki dikai koyo ngene ra mbok bagi kok malah mbok dhewe sapa disumet didugang malaikat gitu. Ibaratnya wong nang donya dikai rezeki pirang-pirang ndak mau berbagi sampeyan didugang. Nah, saya merasa hari ini saya diberi banyak sekali. Tuhan bagaimana saya diberi memahami tentang musik itu saya sangat itu ya. Seni rupa saya bisa melakukan sesuatu dan itu bagi saya sesuatu yang diberikan Tuhan dan itu gratis. Dan saya tidak ingin membawa itu sampai nanti sebenarnya ngabut-ngabuti, tapi saya ingin berbagi itu aja. Ya muga-muga konco-koncoku bisa, apalagi ketika yang kemampuan saya miliki ini saya nganukan pada teman-teman itu mampu mengangkat mereka bisa hidup lebih sejahtera dalam tanda kutip, atau minimal mereka bisa nyambung bareng. Ini adalah kebahagiaan yang itu menurut saya kira-kira begitu. Ya, udah berapa menit kita nggak terasa ngobrol ini cukup lama. Dari tadi masih cerah, sekarang udah gelap gulita begini ya. Aduh, gimana nih menurut Mas Parto nih pelajaran hari ini? Ya, sangat bagus. Pengalaman dari Pak Joko Heru ini, dan kebetulan saya juga sudah mengenal Pak Joko Heru ini sudah tak lama ya. Nah itu memang dari hati nurani saya itu sudah cocok. Cocoknya gini, jadi saya itu memang diperkenalkan di CPKP ya. CPKP itu Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Nah itu yang tadinya saya tidak tahu. Kita ambilkan mic dulu, gampang nanti dekat. Soalnya suara kamu nggak masuk. Pasang sini aja. Udah, monggo lanjutkan, diulang dari awal aja. Gimana tentang pelajaran hari ini? Ya, saya sangat senang sekali ya, apalagi kebetulan saya mengenal Pak Joko Heru ini sudah gak lama. Dan kebetulan saya juga masuk di Jaringan Kebijakan Pembangunan. Nah itu memang saya mengenal Pak Joko Heru ini ternyata memang mungkin bisa dikatakan aktivis ya. Jadi kebetulan sesuai dengan hati nurani saya itu memang bergerak di bidang sosial kesehatan. Nah selama ini di bidang sosial
itu ternyata ya memang masih banyak lah warga kita atau tetangga kita, saudara kita, teman kita, itu memang yang masih banyak butuh pengembangan sehingga kehidupannya itu lebih banyak dan juga apalagi